Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ketahuilah bahwasanya kematian ada dua macam. Al-wafatul kubra wal wafatus sugra. Kematian yang besar dan kematian yang kecil. Kematian yang besar adalah kematian yang sesungguhnya. Sementara kematian kecil adalah tidur. Tidur mirip dengan kematian. Oleh karenanya para ulama kita menamakan tidur dengan kematian. Tidur adalah kematian dan bangun dari tidur adalah kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 60. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atsukum fihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan atau menidurkan kalian di malam hari, dan Dia mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari. Kemudian Dia membangkitkan atau membangunkan kalian di siang hari. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mentakbirkan wafat dengan tidur. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakbirkan bangun dari tidur dengan kebangkitan. Berarti tidur adalah kematian. Pada saat tidur, ruh-ruh manusia digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah kehendaki ruhnya ditahan di saat tidur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahannya. Dan siapa yang Allah kehendaki ruhnya tetap, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepasnya sampai waktu yang ditentukan olehnya. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah yang memegang jiwa seseorang ketika matinya dan memegang jiwa seseorang yang belum mati dalam tidurnya. Dua-duanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menahan jiwa seseorang yang ditetapkan kematian atasnya, dan Allah lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa masing-masing dari kedua jiwa, jiwa yang ditahan dan jiwa yang dilepas, keduanya diwafatkan dengan wafat dalam bentuk tidur. Jiwa yang ditahan dan jiwa yang dilepas, keduanya diwafatkan dengan wafat dalam bentuk tidur. Ini kematian yang kecil.
Adapun yang diwafatkan dengan wafat dalam bentuk kematian yang sesungguhnya atau kematian yang besar, maka itu adalah bagian ketiga yang disebutkan Allah di awal ayat. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah yang memegang jiwa seseorang ketika matinya. Ini kematian yang besar. Kematian yang sesungguhnya. Fa inna Allaha zakara tawaffiyatain. Berarti di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua jenis wafat. Wafat berupa kematian dan wafat berupa tidur. Wafat berupa kematian, kematian yang sesungguhnya, dan wafat berupa tidur, yakni kematian yang kecil. Dan Allah menyebutkan ditahannya jiwa yang diwafatkan dan dilepaskannya jiwa yang tidak diwafatkan. Jiwa yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan mengalami kematian yang sesungguhnya. Sementara jiwa yang dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan hidup sampai waktu yang ditentukan. Wa ma'lum annahu yumsiku kulla mitatin. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah dialah yang menahan semua jiwa makhluk yang mati. Allah yang menahan, Allah yang memegang semua jiwa makhluk yang mati, baik matinya itu di saat tidur ataupun di saat terjaga. Dan Allah Subhanahu wa taala melepas jiwa yang belum ditetapkan kematian atasnya. Maka firman Allah, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha, ini mencakup kematian yang terjadi di saat terjaga dan kematian yang terjadi di saat tidur. Semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebut dua jenis kematian, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwasanya dialah yang menahannya. Dia menahan jiwa pada salah satu kematian, yakni kematian yang sesungguhnya, dan melepaskan jiwa pada kematian yang lain, yaitu ketika tidur. Wa hadza zahirul lafzi bila takallufin. Ini adalah zahir lafaz tanpa perlu bersusah payah untuk memahaminya dengan pemahaman yang lain. Walhasil, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian ada dua. Ada kematian yang besar dan ada kematian yang kecil. Kematian yang besar adalah sesuatu yang pasti, likulli hayyin minal mahluqat, bagi setiap makhluk hidup. Tidak ada yang bisa lari darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya, wajah Allah Subhanahu wa taala. Segala keputusan menjadi wewenangnya. Wa ilaihi turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepadanya. Dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai ayat 27, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu man 'alaiha fan
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi akan binasa. Dan tetap kekal wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Semua akan mati. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 185 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pahala-pahala kalian akan disempurnakan pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Kita semua akan mati. Seandainya ada seseorang yang bisa selamat dari kematian, maka yang pantas untuk selamat dari kematian adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka pun akan mati. Surat Az-Zumar ayat 30. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mati dan beliau telah meninggalkan kita semua. Beliau telah wafat. Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan menjelaskan bahwasanya kematian adalah sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 34. Wa ma ja'alna libasarin min qablika al-khulda afa imitta fahumul khalidun. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum engkau Muhammad. Tidak ada yang abadi. Maka jika engkau mengalami mati, apakah mereka akan kekal? Tentu tidak. Kalau Nabi saja mengalami mati, apalagi yang lainnya. Kita semua akan mati. Wal maut haqqun 'alal insi wal jin. Kematian adalah sesuatu yang pasti bagi manusia dan jin. Dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon perlindungan kepada Allah, a'udzu bi'izzatika allazi la ilaha illa anta allazi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Aku berlindung dengan keagunganmu yang tidak ada ilah yang hak kecuali engkau, allazi la yamut, yang tidak akan mati. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mati. Allah Maha hidup. Wal jinnu wal insu yamutun. Sementara jin dan manusia, mereka semua akan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Kematian sudah ditetapkan waktunya. Tidak ada seorang pun yang bisa melewati atau melampaui ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan ajal manusia.
Dan hal itu terjadi dengan qalam, dengan pena dalam Lauhul Mahfuz yang ditulis oleh para malaikat yang mulia pada saat seseorang berada dalam perut ibunya. Allah perintahkan malaikat untuk mencatat bikatbi rizkihi wa ajalihi, dicatat rezekinya dan ajalnya. Fala yata'akhir al-mar'u amma kutiba lahu wala yataqaddam, maka seseorang tidak bisa menunda atau memajukan apa yang sudah ditetapkan untuknya. Wa kullu insanin mata au qutila au ghariqa au saqata min ta'iratin au sayyaratin au ihtaraqa au ghair dzalika minal asbab fa innahu qad mata bi ajalihi alladzi qaddarahu Allah. Setiap orang yang mati atau terbunuh, tenggelam, jatuh dari pesawat, jatuh dari mobil, atau terbakar, atau yang lainnya, sebab-sebab yang membuatnya mati, fa innahu qad mata bi ajalihi, maka dia mati sesuai ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mati sesuai ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan mengenai hal ini. Di antaranya surat Al-Imran ayat 145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah, kitaban muajjala." Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Apapun sebabnya, entah jatuh dari pesawat, kecelakaan, apapun sebabnya, dia mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kitaban muajjala, sebagai ketetapan yang telah ditetapkan waktunya. Dalam surat An-Nisa ayat 77, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah." Dimanapun kalian berada, niscaya kematian akan mendatangi kalian, walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Kalau sudah waktunya, kematian pasti mendatangi kalian. Dalam surat Al-A'raf ayat 34, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaktimun." Bagi setiap umat ada ajalnya. Apabila datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wala yastakdimun, maka mereka tidak bisa menunda ataupun memajukannya walau sesaat pun. Tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan. Dalam surat Al-Jum'ah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, sesungguhnya dia akan menemui kalian. Kemudian dalam surat Al-Waqiah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbukin." Kami telah menentukan kematian masing-masing kalian, dan kami sekali-kali tidak akan dapat dikalahkan. Kalau sudah tiba waktunya, maka kematian itu akan datang. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, qalat Ummu Habibah,
zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amti'ni bi zauji Rasulillah wa bi abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Ya Allah, buatkanlah aku senang dengan engkau panjangkan usia suamiku Rasulullah, ayahku Abu Sufyan, dan saudaraku Muawiyah. Ummu Habibah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usia ayahnya dan saudaranya. Abdullah bin Mas'ud berkata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Habibah, laqad sa'alti Allah li ajalin madrubatin. Sungguh engkau telah meminta kepada Allah ajal yang telah ditentukan, atau hari-hari yang telah ditetapkan jumlahnya, serta rezeki-rezeki yang telah dibagikan. La yu'ajjala syai'un qabla hillihi wa la yuakhirallahu syai'an ba'da hillihi. Tidak akan diajukan sesuatu pun dari semua itu sebelum waktunya, dan tidak akan diakhirkan sesuatu pun dari itu semua sebelum waktunya. Tidak akan berubah. Minta dipanjangkan umur, tidak akan berubah. Umur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan berubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan diajukan semua itu sebelum waktunya dan tidak akan diakhirkan setelah waktunya. Walau kunti sa'altillah ayyu'izaki min azabin finnar atau azabin fil qabr lakana khairan au afdal. Seandainya engkau minta kepada Allah agar Allah melindungimu dari azab neraka atau azab kubur, niscaya itu lebih baik dan lebih utama. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian sudah ditetapkan waktunya. Hanya saja tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya kematian. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wa huwa ahadun min mafatihil ghaib allati ista'sarallahu bi ilmihi. Dan ini termasuk salah satu dari kunci-kunci yang gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan di sisinya kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Luqman ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun maza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya di sisi Allah pengetahuan tentang hari kiamat. Dia menurunkan hujan. Dia mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Enggak ada yang tahu kita besok akan mati di mana. Dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafatihul ghaib khamsun. Kunci-kunci yang gaib itu ada 5. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Ini kunci-kunci yang gaib. Hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Allah menurunkan hujan. Dia mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Imam Hakim berkata sahih dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Dan status hadis ini sebagaimana yang dinyatakan oleh keduanya. Kama qala Syekh Nasiruddin Al-Albani. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Dari sekelompok sahabat, mereka berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu qabda 'abdin bi ardin, ja'ala lahu fiha hajatan." Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin mencabut nyawa seorang hamba di tempat tertentu, maka Allah akan jadikan hamba itu mempunyai keperluan di tempat tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak tahu kapan kita akan mati, di tempat mana kita akan mati. Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita persiapkan diri kita. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ketaatan-ketaatan dan jauhi maksiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.